itu ya, yang selalu sama Helena gitu ya. Kayaknya rokok deh, dia tuh nggak pernah jauh dari rokok gitu. Kayaknya itu deh. Keunikannya yang bedain dari yang lain mungkin. Oke, yang lain gimana nih? Dari Haiko, dari Nico, gimana sih Kak pertanyaannya? Saya Sorry, juga apa pertanyaannya? maaf banget, saya belum minum ginkgo biloba saya tadi siang. Kira-kira keunikan dari karakter ini yang diperanin, yang dibawa dari episode 1 sampai ke 8 itu apa? Biar menunjukkan identitas itu nggak hilang gitu. Atau gini, kayak lo bisa ngejelasin tiap personil yang ada di True Soccer ini tuh orangnya kayak gimana sih? Ya, persona yang dibawa. Kayak misalkan Nicole gitu jadi Agam, wah gila super jutek gitu loh. Jadi 8 episode tuh lo diem terus kayak tipes lo gitu, enggak lagi gitu. Kayak apa, sifat apa yang menjadi karakter, yang menjadi ciri khas gitu di tiap karakternya? Agam ini kan di episode 1 digambarin sebagai karakter yang lurus banget, kayak perfect banget gitu lah, yang lempeng, terus dia sholat, pinter, OSIS, apa segala macam. Tapi dia orangnya kayak gitu pun ada alasannya juga, karena di masa lalunya dia ngalamin trauma yang sangat berat yang mengakibatkan dia kayak gue harus ngubah cara hidup gue nih biar nggak ngulangin hal yang sama. Makanya dia karakternya jadi begitu pas di SMA dan kuliah. Makanya kayak yang Gaby bilang tadi, karakternya berlayer-layer, kayak setiap karakter tuh punya alasannya masing-masing kenapa mereka begitu, dan rahasia mereka masing-masing buat ngelakuin hal itu. Oke. Haiko gimana Haiko? Kalau dari Adiba sih, yang dari awal sampai akhir akan terus terlihat itu rasa sayangnya buat Agam sih. Konsisten. Oh bener. Sayang banget sama Agam dari awal sampai akhir nggak hilang-hilang. Gara-gara kalau misalnya backgroundnya kenapa dia bisa kayak gitu, kayak sayang banget sampai lupa diri ya sama Agam, itu karena kalau dilihat dari episode 1 scene pertama itu dia agak daddy issues ya. Jadi papahnya itu suka judi, main cewek segala macam, dia pergi dari rumah, banyak utang. Jadi dia tuh ngelihat sosok laki-laki tuh semua laki-laki sama kayak bapak, semuanya kurang ajar, semuanya nggak bener. Terus pas dia lihat, Agam nih satu-satunya cowok yang paling bener di dunia ini, dia fokusnya jadi satu. Wow. Fokus satu titik itu kalau kata penyanyi dangdut. Agam. Iya. Brandon, Angie, Gabriela. Aku pengen jawab general aja ya. Seperti apa yang tadi Lia ngomong di salah satu adegan di episode 1, dia bilang nggak ada yang sempurna. Tapi kalau katanya Adiba yang paling sempurna itu Agam. Tapi sebenarnya tidak ada karakter yang sempurna di sini. Oke. Jadi nanti kalau aku nggak mau kasih tahu karena nanti kamu nggak nonton. Nah, ya kan? Nonton makanya. 1-8. Dan kalau Express bayar 7 ribuan doang. Murah banget. Dan ada giveaway loh di storyku hari ini. Sekarang apalagi yang mau dikedepankan dari kehidupan lo. Terus mungkin jangan hanya lihat aksi dan juga reaksi dari setiap karakter, tapi lihat gestur-gestur mereka. Ketika kita mendengar, ketika kita melihat sebuah masalah atau sebuah adegan, jangan hanya lihat aksi dan reaksi, tapi lihat gesturnya. Ketika mereka lagi nggak fokus, liatin, karena siapa tahu itu ada maksudnya dari dia bengong doang, atau nggak dari dia tiba-tiba ngeliat kiri terus ngeliat kanan. Menurut aku itu akan menjadi seru, karena kita tidak bisa percaya dengan semua karakter di sini. Trust me, you cannot trust anyone here. Setuju. Karena kita nggak tahu stalkernya siapa. Setuju banget. Jadi small gesture tuh boleh ditonton ulang lagi deh nanti episode satunya kan. Lo mau book sendiri nih Cinema XXon juga gila gitu. Jelas lo juga menurut gue sih dilatih juga menjadi stalker ya untuk menemukan siapa stalkernya di sini. Setuju banget. Angie? Kalau dari karakter Agatha mungkin salah satu yang paling menonjol itu menurut aku sangat reaktif dan sangat emosional. Maksudnya dari tadi bisa dilihat antara dia kesel, marah, atau sedih. Dan kayak dia tuh sangat reaktif pas tadi Agam marah sama Adiba. Karena Adiba posting tanpa konsen, yang paling kesel tuh Agatha gitu loh. Dia jadi orangnya sangat emosional dan reaktif. Konsisten lah sampai akhir kayak gitu. Apakah menjadi sifat seperti itu adalah hal yang mudah atau justru kayak
kok anaknya nggak gitu banget kak gitu. Kalau kayak sehari full scene kayak gitu lumayan melelahkan sih karena harus sampai ke ubun-ubun terus kan Benar, marahnya, benar. tapi ya bisa pancingan untuk bikin emosinya gampang dari yang lain. Seru banget, dibawa seneng bisa, dibawa marah bisa gitu ya. Tapi kan Betul. kalau tadi kita ngobrolin, thank you banget pertanyaannya, itu kan pertanyaannya ngomongin sesuatu yang konsisten. Nah ini bukannya konsisten sih, cuman Kristi di kehidupan nyata ada rebranding dari Kristi yang sebelumnya. Gimana Kristi? Sekarang gak cuman aku lebih ahli jadi stalker, tapi Uh-uh. lagu-lagu aku yang rilis juga lebih upbeat, ceria, dan Oh. bikin teman-teman dan pendengar musik aku bisa joget juga. Setuju, karena kan sebelumnya Kristi ini kan lebih ke ballad gitu Iya. ya. Apakah entry point-nya karena ngisi soundtrack ini kah? Atau kebetulan ketika Kristi, gue lagi mau rebranding nih, Iya. wah pas banget ada tawaran dari True Stalker untuk ngisi soundtrack. Enggak, Gimana? jadi rebrandingnya udah mulai di lagu sebelum ini, ya Uh-huh. Love Again, dan dapat feedback sangat positif dan aku rasa lebih diriku saat Yes. nyanyi lagu yang seperti obsesi seperti ini. Setuju. Apakah tahun depannya kamu udah nyiapin single-single berikutnya atau jangan-jangan udah nyiapin EP ataupun album, Kristi, untuk Iya, ada rencana 2025? untuk rilis lebih banyak lagu. Aha. Pokoknya stay tune aja di sosmed aku untuk kejutan-kejutan. Seru banget. Siapa tahu nanti ada True Stalker 2 dan yang ngisi soundtrack kamu lagi. Aku sih nggak nolak sebagai penonton ya. Oke, ada yang ingin bertanya lagi teman-teman? Atau semua sudah cukup? Oh oke. Oh sekarang saatnya foto. Tenang aja untuk. Oh masih ada lagi, satu orang lagi boleh ya? Oke, ini sih Kristi parah, warna pink dari casing handphonenya. Wow, dan juga sweaternya. Boleh dikasih tahu namanya siapa, media dari mana, dan pertanyaannya untuk siapa? Terima kasih. Oke, selamat sore semuanya, saya Tiara dari suara.com. Sebelumnya congrats buat video dan Allcast buat series terbarunya. Pertanyaannya intermezzo aja sih buat Allcast, kira-kira ini kan ceritanya tentang stalker ya. Ada cerita nggak sih jadi stalker atau di stalkingin yang lumayan mengganggu gitu? Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebenarnya tuh lebih takut cewek yang ngestok atau cowok yang ngestok ya? Cowok sih. Untuk lo, benar. Nah, buat cewek juga lebih sering Oh iya cowok. juga sih ya. Kalau cewek nggak takut. Kalau cerita pengalaman pribadinya gimana? Ada nggak kayak satu cerita Nicole stok? tuh ada Nicole yang seru. Aku ada waktu itu, aku lagi ulang tahun 2021 atau 2022. Terus tiba-tiba ada dua orang cewek di depan rumah bawa kue. Nah. Terus lucu banget nih, tapi tahu rumah gue dari mana ya? Terus mereka mau nyanyi, terus aku kayak aku nyanyi juga. Ya, masa dia nyanyi ulang tahun, lu diem. Terima kasih udah bawain kue gitu-gitu. Terus aku tanya, tahu rumah aku dari mana gitu. Terus mereka bilang dari Lambe Tura waktu itu nggak sengaja ngepost tapi udah dihapus lagi sih. Oh ya udah, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Makasih udah bawain kue. Kayak gitu doang sih. Oh, dan besoknya tiba-tiba ada lagi Happy Birthday. Iya, ada Jadi lagi. pekan ulang tahun ya, Iya, ada lagi. di momen 2002 itu. Cewek cowok. Oh, couple gitu. Terus ada yang kayak mau sekalian sembako dong gitu. Giveaway zakat tiba-tiba. Untung nggak minta duit. Iya benar. Brandon ada nggak? Pernah sih. Waktu itu tuh aku lagi syuting di Jawa. Jadi waktu itu tuh kita satu hotel semua cast and crew. Pas hari pertama nyampe aman-aman aja. Tapi pas hari kedua tiba-tiba ada fans perempuan datang. Oke. Tapi waktu itu tuh kita biasa kalau habis pulang syuting kan kita suka ngumpul di depan, ya kan ada foyer kan. Dia diem aja gitu. Hari berlalu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Pas hari terakhir syuting tiba-tiba cewek ini nyamperin aku. Terus dia nangis. Lalu bilang, kenapa? Terus dia bilang, aku gak bisa ketemu Kak Brandon lagi abis ini. Hah, kenapa gitu aku bilang kan. Terus, karena aku gak dikasih lagi sama suami aku udah mau nikah Kak Brandon. Gitu, terus bilang, oh ya gak apa-apa dong, berarti bagus ya kan. Dia berarti nurut, ada beberapa request dari suami yang dia mungkin harus nurut gitu. Jadi, it's okay. Jadi ceritanya lucu, maksudnya dia gak stalking, baru hari terakhir dia baru nyamperin aku tapi nangis gitu. Dia nungguin lo di hotel berarti berapa hari? Itu dia Nggak setiap hari, tapi beberapa hari muncul lagi, ntar hilang, ntar muncul lagi, ntar kayak siapa nih cewek gitu.
Wow, seperti wali murid lagi nungguin anaknya les. Karena kan dia diem doang. Dia doing nothing kan. Antara wali murid atau mannequin challenge. Dan di akhirnya kayak, kita berpisah. Kita berpisah, ketemu aja. Kita baru di satu oksigen yang sama nih, belum di satu mindset yang sama. Wow, lekas sembuh ya orang yang semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir, saya rasa semoga semuanya juga udah sama-sama ngerti dan sama-sama tahu bahwa jangan lupa deh kita tonton 8 episodenya video original series True Stalker. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi. Kita tunggu juga Kristi untuk karya terbarunya. Apakah tiba-tiba ada lagu baru di selipan episode 4 atau 5 atau nanti di season 2? Kita boleh minta amin saudara-saudara True Stalker season berikutnya. Menurut aku sih nggak nolak ya. Oke, sekarang saatnya kita untuk foto-foto. Jadi saya mengajak kepada teman-teman media saatnya nyalakan kamera Anda. Lalu kita berfoto ria bersama director, cast, dan juga pengisi soundtrack dari True Stalker. Ada yang mau ditambahin Kak? Boleh gabung, ada bintang di sini, bintang Agara, ada Kiara McKenna, ada Gemina Siti, ada Mika Hernan, Cindy Huang. Boleh yuk gabungnya ke bawah yuk. Cindy. Ini juga yang menjadi gengnya gengnya Agam dan gengnya Adiba nih. Mbak Miranti Dewi. Cindy Boleh. Huang. Siapa lagi? Ada yang belum kesebut? Cindy Huang. Oh oke. Wah sekalian nih, aku juga ingin manggil Bapak Sutanto Hartono selaku CEO dari video juga untuk bisa bergabung dengan Allcast, original soundtrack dan juga director dari video original series True Stalker. Oke. Kepada teman-teman